Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan mata kuliah Perilaku Islami Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Habibullah, Magister Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya Dian Puspitasari dengan NIM 1264062020110 akan menjelaskan materi tentang nilai, sikap, dan kepuasan kerja. A. Pengertian nilai. Secara etimologis, nilai berasal dari kata value Inggris dan value Latin yang berarti kuat, baik, dan berharga. Menurut Frankel, nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, dan efisiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya untuk dijalankan dan dipertahankan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan suatu sifat yang penting serta berharga dan melekat pada diri manusia yang patut untuk dijalankan dan dipertahankan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai karakter khas daripada makhluk yang lain. B. Nilai dan norma. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap penting dan benar atau baik oleh suatu kelompok masyarakat. Nilai dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil sebuah keputusan. Selain itu, nilai juga dapat dijadikan sebagai prinsip atau pedoman hidup bagi seorang individu. Sesuatu dapat dikatakan memiliki nilai jika ia dapat bermanfaat dalam pandangan manusia yang memberikan penilaian tersebut. Sedangkan norma adalah seperangkat aturan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama yang di dalamnya berupa perintah ataupun larangan yang sifatnya mengikat masyarakat, yang artinya adalah setiap norma yang ada wajib untuk ditaati dan dijalankan. Selain itu, norma dibuat untuk membatasi perilaku individu. Pada dasarnya, norma dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Dalam hal ini, nilai dan norma merupakan dua hal yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, karena dengan nilai dan norma inilah yang dapat digunakan sebagai dasar dari terbentuknya lembaga sosial yang ada di masyarakat. Selain itu, nilai dan norma juga berperan dalam mengatur dan membentuk sikap serta moralitas dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menciptakan ketertiban, keadilan, dan tingkah laku yang baik. C. Etika dan moral. Etika adalah suatu ilmu yang digunakan untuk menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia. Dengan kata lain, etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Dengan adanya etika, manusia dapat memilih dan memutuskan perilaku yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sehingga akan tercipta hubungan yang baik dan harmonis antar manusia. Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin mors, jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Jadi, moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia berdasarkan nilai atau ketentuan baik buruk dan salah benar. Adapun hubungan antara etika dan moral adalah memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia yang kemudian ditentukan posisinya apakah baik atau buruk. Do. Pengertian sikap. Menurut Damianti, sikap merupakan suatu ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaannya atau ketidaksukaannya terhadap suatu objek. Setiap orang memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap sesuatu hal tertentu atau objek tertentu. Dalam hal ini, sikap dapat menunjukkan penilaian, perasaan, serta tindakan terhadap suatu objek. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sikap adalah suatu respon seseorang dalam menanggapi, menilai, dan bertindak terhadap suatu objek sosial yang nantinya dapat memberikan hasil yang positif ataupun negatif.
faktor-faktor pembentukan sikap. Yang pertama yaitu pengalaman pribadi, yang kedua yaitu pengaruh orang lain yang dianggap penting, yang ketiga yaitu pengaruh kebudayaan, yang keempat yaitu media massa, yang kelima yaitu institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, dan yang terakhir yaitu faktor emosi dalam diri individu. Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja atau job satisfaction merupakan sikap atau attitude positif atau negatif seorang karyawan terhadap pekerjaannya, yang mana sikap tersebut merupakan hasil dari persepsi karyawan terhadap pekerjaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan puas atau menyenangkan yang ada pada diri individu terhadap suatu pekerjaan, yang merupakan hasil dari penilaian yang bersifat subjektif terhadap aspek-aspek pekerjaan, yang meliputi kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri, gaji yang diterima, kesempatan untuk promosi dan pengembangan karir, kualitas supervisor, serta hubungan dengan rekan kerja. Faktor-faktor kepuasan kerja. Pada dasarnya terdapat dua faktor yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan kerja karyawan, yaitu yang pertama faktor intrinsik, merupakan faktor yang berasal dari diri pegawai dan dibawa oleh setiap pegawai sejak mulai bekerja di tempatnya bekerja tersebut, seperti kecerdasan atau IQ, kecakapan khusus, umur, jenis kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, kepribadian, sikap, cara berpikir, persepsi, dan sikap kerja. Yang kedua yaitu faktor ekstrinsik, merupakan faktor yang menyangkut hal-hal yang berasal dari luar diri pegawai, antara lain kondisi fisik lingkungan kerja dan interaksinya dengan pegawai lain, yaitu seperti jenis pekerjaan, struktur organisasi, kedudukan, interaksi sosial, kesempatan promosi jabatan, dan hubungan kerja. Selain itu, banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Faktor-faktor tersebut memiliki peran dalam memberikan kepuasan kepada karyawan tergantung pada pribadi masing-masing karyawan, karena karyawan satu dengan yang lain akan memiliki faktor yang berbeda dan nantinya akan mempengaruhi kepuasan kerja tersebut. Selain itu, Effendi juga mengemukakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, antara lain yang pertama upaya yang cukup, yang kedua yaitu perlakuan yang adil, yang ketiga yaitu ketenangan kerja, yang keempat yaitu perasaan diakui, yang kelima yaitu penghargaan atas hasil kerja, dan yang terakhir yaitu penyalur perasaan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.